Recording in progress. Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih udah join di workshop Amazing kali ini. Kita hari ini akan ada workshop Making Vibes for Your Art, mentored by Galeri Riza. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalian tentang Amazing Academy. Jadi Amazing Academy itu adalah salah satu komunitas dari Amazing yang tujuannya untuk memberikan webinar, courses, ataupun sharing pembelajaran-pembelajaran yang bisa berguna untuk para konten kreator ataupun orang-orang yang ingin memulai untuk belajar suatu keahlian gitu ya atau menambah skill kalian. Nah, jadi Mazing ini sebenarnya ada aplikasi berbasis Android atau iOS gratis yang berfungsi untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti menampilkan link, URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur monetize untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Mungkin secara singkatnya, kita punya aplikasi link in bio website builder yang bisa kalian gunain untuk naruh portofolio kalian ataupun untuk memberikan orang-orang itu link ke sosial media kalian. Jadi ini bagus banget untuk personal, bisa digunakan untuk personal branding. Nah, ini salah satu contohnya nih. Jadi kalian bisa bikin link in bio website. Jadi kalian bisa taruh portofolio ataupun sosial media kalian di Amazing. Dan di sini kita juga ada fitur untuk analitik, di mana kita bisa track berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang nonton, dan juga lain-lainnya. Nah, ini ada contohnya juga beberapa influencer ataupun KOL yang udah pakai aplikasi kita. Itu ada Fazia Hanum, Cynthia Purida, dan juga Wastu Kancana Aji. Sekian aja dari Amazing. Nah, untuk kalian yang udah nggak sabar untuk mulai kelas hari ini, kita boleh sambut dulu Kak Galeri Riza untuk memperkenalkan diri dan memulai kelasnya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas malam hari ini, yaitu kelas kolaborasi antara Galeriza dengan Amazing Academy dengan tema Making Vibes for Your Art. Dan gak lupa aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di Amazing Academy yang sudah memberikan kesempatan buatku menjadi pemateri. Karena jujur aja ini pertama kalinya aku ngisi materi di live webinar ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah beberapa kali ikut kelas Galeriza pada bertanya-tanya nih, siapa sih ilustrator di balik akun Galeriza gitu. Nah, makanya kita perkenalan dulu ya. Aku share screen dulu. Nah, kenalin nama aku Riza. Aku ilustrator di balik akun Galeriza. Aku sendiri kelahiran tahun 2002. Alhamdulillah sejauh ini aku udah berpengalaman selama kurang lebih 1,5 tahun dimulai sejak tahun 2002 akhir, hampir 2 tahun ya kira-kira. Dan udah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa brand dalam pembuatan produk edukasi anak seperti flashcard, board game, wall decor, dan masih banyak yang lainnya. Dan aku juga udah direpresentasikan oleh Little Hiba Agency, yaitu agensi penerbit buku anak yang berlokasi di United Kingdom. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar, selain ikut kelasnya Galeriza, teman-teman juga bisa visit channel YouTube aku di namanya juga sama, Galeriza. Sebetulnya channel ini juga baru aku buat, jadi videonya belum terlalu banyak ya. Nah, teman-teman bisa visit tuh nanti, banyak tutorial-tutorial juga di situ. Nah, teman-teman yang udah visit profil aku, mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih kok gambarnya Galeriza itu gak pakai mata gitu? Bahkan gambar yang dulu itu sama sekali gak pakai wajah, gak ada matanya, gak ada hidungnya, dan gak ada mulutnya. Nah, itu semua murni karena keyakinan aku.
Aku berkeyakinan pada hadis ini, yaitu orang yang menggambar gambar-gambar ini, gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena ini keyakinan aku, teman-teman itu gak harus mengikuti apa yang aku yakini gitu. Jadi terserah teman-teman juga mau pakai mata atau enggak. Tuh. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi utamanya. Kunci dari kelas ini adalah vibes. Making vibes for your art. Nah, vibes itu apa sih? Sederhananya, vibes adalah suasana, atmosfer, atau mood yang dapat dirasakan dari sebuah karya. Misalkan nih, teman-teman pernah melihat sebuah gambar gitu. Nah, dari gambar itu biasanya menimbulkan suatu kesan, entah itu kesan marah, sedih, murung, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan vibes. Nah, contohnya pada dua gambar ini ya. Ini gambar yang sama, namun vibes yang dihasilkan itu bisa berbeda. Kita ulik dari gambar yang kiri. Nah, kalau kita lihat di sini cahayanya terang benderang ya. Tidak ada bayangan. Terus di belakang gadisnya itu juga tidak ada lampu, berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau cahaya-cahaya seperti ini tidak ada bayangan dan tidak ada cahaya masuk dari balik jendela, itu biasanya cahaya yang dihasilkan pada siang hari atau daylight. Sementara yang sebelah kanan, kalau kita lihat, lampunya ini udah dinyalain nih. Nah, biasanya kalau rumah itu udah nyalain lampu, kan sudah masuk ke waktu malam. Nah, terus ada juga cahaya yang masuk dari balik jendela, sehingga menghasilkan bayangan yang agak panjang. Nah, cahaya-cahaya seperti ini biasanya dihasilkan pada sore hari atau golden hour. Nah, di sini jelaskan antara gambar yang sama itu bisa menghasilkan suasana yang berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan kita ulas nanti. Nah, ini tiga gambar yang udah pernah aku buat sebelumnya. Gambar yang pertama kita lihat di sini ada seorang gadis yang sedang berada di tengah hutan salju. Nah, biasanya kalau kita mendengar tentang hutan salju, suasana yang masuk dalam pikiran kita itu pasti dingin, sejuk gitu kan. Nah, tapi di sini aku mau bikin suasana yang berbeda. Di hutan salju tapi masih terkena hangatnya sinar matahari. Nah, gimana caraku membuat suasana itu? Nah, di sini aku membuat beberapa bagian gambarnya memiliki warna-warna hangat atau warm color. Seperti daun di bagian depan nih. Warnanya kan merah, cenderung oranye. Nah, terus pada pakaian si gadis itu warnanya juga coklat. Kemudian dari sinar mataharinya sendiri itu juga sedikit ke orange-orangean gitu ya. Nah, cahaya-cahaya ini atau warna-warna ini menimbulkan kesan hangat karena mereka termasuk dalam warm color. Nah, dari awal yang kita mengira kalau di hutan salju itu dingin, ternyata kita bisa ubah loh suasananya menjadi sedikit lebih hangat dengan coloring-coloring dan lighting tertentu. Kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Nah, di sini aku gambar dua orang dari suku pedalaman yang sedang membakar daging buruannya di dalam gua. Nah, biasanya dalam gua itu kan gelap ya. Tapi di sini aku mau bikin suasana dalam gua itu terang dan panas terkena dari pancaran api. Ya, di sini kita bisa lihat ya kalau suasana dalam guanya justru malah hangat, bukan dingin dan mencekam gitu. Terus kita beralih ke gambar yang ketiga. Nah, di sini aku menggambar gadis yang sedang meminum kopi di pagi hari. Dari mana sih kita tahu kalau itu pagi hari? Kita bisa lihat di bagian belakang nih, ada langit biru disertai dengan semburat kemerahan. Biasanya kalau langit-langit seperti ini menggambarkan suasana sunrise atau matahari terbit. Nah, karena ini si gadis sedang minum kopi, biasanya gadis itu akan merasakan kehangatan dalam tubuhnya akibat dari minum kopi yang panas. Nah, kehangatan itu aku munculkan dalam beberapa bagian yang kuwarnai dengan warna-warna hangat lagi atau warna warm color, yaitu di bagian pohonnya dan sandaran si gadisnya. Nah, apa sih yang membentuk
faktor-faktor pembentuk vibes di sini ada dua, yaitu coloring dan lighting. Nah, tapi pada malam hari ini aku akan bahas coloringnya aja, sementara untuk lightingnya kita bisa bahas di lain waktu. Coloring sendiri merupakan pewarnaan. Biasanya ada tiga istilah penting dalam coloring, yaitu hue, saturation, dan value. Apa sih perbedaan ketiganya? Hue, yang pertama hue ya. Hue sendiri adalah warna itu sendiri, Magiku Hibiniu. Nah, itu merupakan hue, warna asli. Warna itu sendiri tidak dipengaruhi oleh pekatnya saturasi maupun gelap terang. Intinya hue itu warna yang terletak di roda warna itu yang paling vivid gitu, yang paling bright, paling ngejreng lah intinya. Sementara saturation, saturation adalah banyak sedikitnya unsur abu-abu dalam sebuah warna. Nah, di sini bisa kita lihat warna merah dan birunya. Semakin ke kanan, warnanya semakin kusam. Ini kusam karena semakin banyak unsur abu-abu yang mempengaruhi warna. Kalau misalkan ini kita teruskan, tambahkan lagi semakin banyak abu-abunya, lama-kelamaan dia juga akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Sementara kita lihat yang birunya ini juga sama, semakin ke kanan warnanya akan semakin kusam, berarti semakin pekat saturasinya. Kalau kita teruskan lagi semakin banyak warna abu-abunya, maka warna yang dihasilkan juga semakin abu-abu gitu. Dia akan menjadi abu-abu itu sendiri. Sementara values itu gampangannya ya galap terangnya warna gitu aja. Nah, coba kita lihat di warna merah, ini semakin menuju pusat, dia semakin terang. Semakin terang, warnanya akan menjadi semakin putih. Nah, kita lihat di sini semua warna ketika dia semakin menuju ke pusat, maka warnanya berubah menjadi warna putih. Sementara sebaliknya, semakin gelap, warna akan semakin hitam. Misalkan dari warna-warna ini, kita teruskan ini, kita tarik ke belakang gitu ya, semakin gelap, maka lama-kelamaan warnanya juga akan menjadi hitam. Nah, ini dia. Mudahnya seperti ini ya cara memahaminya. Hue itu ya warna itu sendiri, Magic Hue New, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Sementara saturation, ini semakin banyak sedikitnya warna abu-abu dalam sebuah warna. Sementara value itu gampangannya ya gelap terangnya aja gitu. Semoga sampai di sini teman-teman udah bisa memahami ya. Nah, kita lanjut. Gimana sih Kak caranya memadukan warna yang tepat gitu, yang supaya kalau dilihat mata itu enak gitu, gak bikin sakit mata. Di sini aku biasanya pakai yang namanya skema warna. Skema warna sendiri adalah teori tentang kombinasi atau perpaduan warna. Simpelnya sih caranya memadukan warna gitu aja. Nah, biasanya dalam membuat skema warna itu dibutuhkan yang namanya color wheel atau roda warna. Roda warna adalah alat yang menunjukkan hubungan antara warna yang berbeda dalam lingkaran warna. Nah, biasanya bentuknya seperti ini ya. Roda warna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, warm colors, yang dimulai dari warna merah, red orange, orange, sampai yellow green atau hijau kekuningan. Kesan yang ditimbulkan dari warna-warna ini adalah kesannya yang hangat dan cenderung panas. Sementara sebaliknya, cool colors, yaitu warna-warna dingin, dimulai dari red violet hingga ke green atau hijau. Nah, warna-warna yang ditimbulkan, kesan yang ditimbulkan dari warna-warna ini berupa kesejukan. Terus gimana Kak penerapan warm color dan cool color dalam sebuah karya? Seperti Kak yang udah aku tunjukkan sebelumnya, gambarku yang dua orang suku pedalaman ini. Di sini aku menggunakan dominasi warna yang hangat atau warm color, yaitu warna-warna coklat di guanya, terus warna merah dari apinya, dan semburat cahayanya. Sementara di sebelah kanan, aku menggunakan dominasi warna dingin atau cool color, yaitu warna biru. Nah, sebelum membuat karya, baiknya teman-teman itu menentukan terlebih dahulu apakah teman-teman itu mau pakai kombinasi warna yang hangat atau dingin. Nah, terus ketika kita sudah menentukan nih, kita mau pakai warna hangat misalnya, apa kita nggak boleh gitu memasukkan warna-warna dingin ke dalam karya? Tentunya itu harus dimasukkan. Seperti contohnya di karyaku yang pertama ini ya.
Di sini aku masih menggunakan warna cool color, yaitu warna hijau kebiruan di sini atau biasanya nyebutnya Tosca sih. Itu sebagai aksen atau penyeimbang mata. Jadi ketika kita itu melihat karya yang hangat, itu gak ngerasa panas atau bosen gitu di mata karena ada aksen-aksen penyejuknya dengan warna-warna cool color itu tadi. Begitu pula dengan yang dominasinya cool color. Di sini aku masih pakai aksen-aksen warm color. Bisa dilihat di bagian bawah, di bagian perpustakaannya, di bagian buku-bukunya, dan anak kecilnya ini, aku masih menambahkan warna-warna warm color sebagai penyeimbangnya. Nah, jadi dalam sebuah karya itu baiknya ya menggunakan kedua kombinasi warna warm color dan cool color. Nah, skema warna itu juga memiliki banyak teori-teori cara memadukan warna. Dari sekian banyaknya teori, aku ambil beberapa aja supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Yang aku ambil ini adalah skema-skema warna yang biasanya aku pakai dalam karya-karyaku. Yang pertama adalah monokromatik. Simpelnya sih monokrom gitu ya. Karena kalau teman-teman mendengar istilah monokrom, pasti yang terbayang adalah hitam putih gitu aja. Nah, monokromatik ini skema warnanya hanya menggunakan satu warna. Namun yang dimainkan adalah saturasi dan gelap terangnya. Biasanya nih, karya-karya yang menggunakan warna monokromatik itu karya-karya zaman dahulu. Contohnya apa? Nah, di sini bisa kita lihat di kartun Mickey Mouse. Ini hanya menggunakan satu warna aja ya, hitam putih dan abu-abu gitu aja. Di sini cuma mainkan gelap terangnya. Di sini gambar Mickey Mouse-nya dibuat hitam pekat. Ini bagian ini hitam pekat dan bagian lainnya putih terang benderang. Sementara backgroundnya dibuat warna abu-abu. Kenapa dibuat begitu? Supaya mata audiens itu lebih terfokus kepada si karakternya. Nah, karena si karakter ini lebih mencolok kesannya ya daripada backgroundnya. Apalagi penontonnya biasanya kan anak-anak tuh. Nah, anak-anak ini masih perlu dilatih untuk fokusnya sehingga warna si Mickey Mouse-nya itu dibuat lebih pekat. Kemudian ada teori warna komplementari atau komplementer. Ini cuma menggunakan dua warna yang berseberangan. Misalkan si kuning nih, itu biasanya dipadukan dengan warna ungu atau violet. Nah, kesan warna yang ditampilkan dari teori warna ini adalah kesan kontras yang nyaman dilihat oleh mata, seperti gelap terang gitu ya. Intinya wan- eh, karyanya itu lebih terlihat tajam gitu di mata kita. Terus kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan warna biru, maka warna komplementernya yang seberangnya, yaitu warna orange. Misalkan pakai warna merah nih, maka perpaduan warna yang cocok selanjutnya adalah warna hijau. Terus selanjutnya ada teori warna split complementary. Kalau tadi complementary, maka selanjutnya ada split complementary. Kalau tadi di komplementer kita menggunakan dua warna, di teori warna yang split complementary kita menggunakan tiga warna. Nah, bedanya misalkan tadi menggunakan warna kuning. Kalau complementary itu langsung berseberangan. Kalau di split complementary itu langsung seperti terbelah gitu. Nah, di sini jadi dua. Bentuknya seperti segitiga sama kaki. Misalkan memilih warna kuning, maka perpaduan warna yang cocok selanjutnya adalah blue violet atau red violet. Terus misalkan kita balik ya, kita menggunakan warna biru. Maka kalau misalkan menggunakan split complementary, maka perpaduan warna yang cocok yang membentuk segitiga sama kaki. Ke sini, yellow orange dan red orange. Ini salah satu contoh karyaku yang menggunakan teori warna split complementary. Di sini aku menggunakan biru keunguan dan paduan warnanya menggunakan red violet, merah yang keunguan dan warna kuning. Cuma warna kuningnya di sini aku masih tambahkan dengan warna-warna orange dan aksennya aku menggunakan warna hijau sebagai cool colornya supaya matanya nggak lelah, nggak capek gitu ngelihat karyanya. Next. Nah,
Terus ada juga skema warna analog. Skema warna analog ini juga menggunakan tiga warna. Tapi skema warna ini menggunakan warna-warna berdekatan, tiga warna yang berdekatan. Nih, misalkan yellow green, kita pakai yellow atau yellow orange. Bisa juga kita menggunakan warna green dipadukan dengan warna yellow green dan blue green. Nah, kesan yang ditampilkan dari skema warna analog ini cenderung harmonis dan alami. Biasanya digunakan pada karya-karya yang bertema alam. Contohnya salah satu karyaku yang ini. Di sini di rumputannya aku menggunakan warna hijau. Nah, kalau di teori analog, warna hijau kekuningan itu cocoknya dipadukan dengan warna kuning dan kuning keorenan. Di sini warna kuningnya aku gunakan di pantulan cahaya pada rerumputan dan kuning keorenan aku gunakan pada cahaya mataharinya. Nah, terus gak lupa aku tambahkan aksen-aksen warna yang dingin, yaitu langitnya warna biru. Nah, selain dari teori-teori warna tadi, aku biasanya juga pakai color hacks, yaitu mencari tema-tema warna tertentu di Google. Misalkan autumn palette, retro palette, dan winter palette. Teman-teman juga bisa cari tuh di Google ya, tema-tema warna yang lainnya. Terus bisa diambil palette warnanya dan kita kreasikan lagi. Nah, contohnya di sini. Ini aku ambil autumn palette kan. Nah, warna-warna yang tersedia itu ada warna merah, jingga, hijau, dan biru. Sementara warna kuning, ungu, pink, dan coklatnya tuh masih belum ada. Nah, kuning, ungu, pink, dan coklat ini aku bikin sendiri warnanya, dicocokkan dengan tema yang ada, yang sekiranya seimbang. Nah, ini warna autumn palette ini kan cenderungnya agak ngejreng gitu ya, dan menimbulkan kesan panas. Maka warna kuning yang aku ambil, warna ungu, pink, dan coklat yang aku pilih, itu juga demikian, harus agak ngejreng dan menimbulkan kesan hangat, biar gak jomplang dengan tema yang udah aku ambil. Nah, terus tema kedua, ini aku ambil retro palette atau palet zaman dahulu. Nah, biasanya kalau kamera-kamera zaman dahulu itu, foto-foto zaman dulu itu kan menghasilkan warna-warna yang kusam, cenderung kusam, nggak tajam gitu ya. Beda dengan kamera zaman sekarang. Di sini warna yang tersedia ada warna biru, coklat, kuning, dan jingga. Sementara warna hijau, ungu, pink, dan merahnya juga belum ada. Jadi warna-warna itu aku bikin sendiri. Aku bikin lagi, aku kreasikan lagi, sehingga muncul warna-warna seperti ini, yang masih setema. Nah, ini ya juga sedikit kusam merahnya beda dengan autumn palette yang tadi. Kalau di sini merahnya ngejreng gitu cenderung bot, sementara yang di retro ini merahnya aku buat sedikit kusam. Namun, warna-warna retro ini juga masih menimbulkan kesan yang sedikit hangat walaupun tidak sehangat si autumn palette. Oke, next di sini aku juga punya winter palette atau palette musim dingin. Nah, palet-palet ini tuh juga hampir sama dengan warna yang retro yang tadi. Cuma bedanya di sini menimbulkan kesan yang cenderung dingin. Nih ya, sama-sama pastel, sama-sama warna yang agak pucat. Cuma di sini menghasilkan kesan yang lebih dingin daripada yang di retro. Nah, ini warna-warna yang tersedia juga agak lengkap. Cuma warna jingga, merah, kuningnya, hijau itu juga gak ada. Jadi aku kreasikan sendiri warna-warna tersebut. Nah, gambar ini adalah gambar yang terinspirasi dari salah satu temanku, teman IG, namanya Rembulan Senja. Di sini aku mau menggambarkan suasana rembulan ketika senja. Biasanya rembulan itu kan munculnya ketika malam hari itu. Nah, terus gimana sih caranya bikin vibes rembulan di tengah-tengah senja? Ini aku buat warna langitnya dulu biru dicampur dengan orange, sehingga menimbulkan warna langit senja yang cenderung soft. Kemudian warna coklat pada pohon, perahu, sampan, dayung, dan ini tebing-tebingnya aku juga buat warnanya coklat hangat. Karena vibes yang ingin aku ciptakan adalah vibes senja. Vibes senja itu kan cenderung dengan warna-warna hangat gitu. Terus seperti tadi, aku juga masih memasukkan aksen warna-warna dingin di sini ya.
Bisa teman-teman lihat di warna langitnya yang ini, terus warna si sungainya, dan warna daun-daunnya. Sebagai pemanis, aku juga tambahkan kunang-kunang yang bercahaya. Nah, palet-palet yang udah kita buat tadi itu juga bisa diterapkan loh ke gambar yang sama. Misalkan si autumn palet tadi yang udah kita bikin. Ini warna merahnya kita terapkan di kerudungnya. Kemudian warna hijau kita terapkan di daunannya dan lain sebagainya. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah kesan bold, namun tetap hangat. Ini masih belum aku kasih lighting, hanya sekedar coloring aja. Kalau nanti udah dikasih lighting, justru malah lebih terlihat lagi vibes rembulan senjanya itu. Nah, terus bedakan dengan palet yang retro tadi. Di sini paletnya karena vibes size zaman dulu ya, jadi cenderung kusam. Maka ketika diterapkan ke gambar yang sama, vibes-nya akan berubah, akan menjadi berbeda. Nih ya, bisa terlihat perbedaannya. Oke, next kita ke palet yang winter atau musim dingin. Ini sama-sama warnanya kusam. Namun, seperti kataku tadi, palet yang berbeda juga menimbulkan kesan yang berbeda. Kalau di palet retro, ini masih ada kesan-kesan hangat ketika dipandang oleh mata. Sementara yang vibes winter itu cenderung dingin atau menunjukkan mata. Kalau dilihat, ini malah berubah bukan lagi di langit senja, melainkan di midnight atau malam hari, tengah malam gitu. Sehingga kesan yang yang ditangkap oleh mata itu juga sejuk, dingin gitu ya. Biasanya kan kalau malam hari atau tengah malam itu kan dingin gitu. Nah, tugasnya teman-teman nanti membuat paletmu sendiri atau make your own palette, kemudian diterapkan ke sketsa yang udah aku kasih. Nanti aku kirim ke grup ya, sketsa si rembulan senja ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ini aku udah out share screen-nya. Oke, ini udah ada pertanyaan ya dari Sofiatus Zahra. Terima kasih udah bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak, untuk coloring sebaiknya pakai palet warna atau kita inisiatif sendiri sesuai kreativitas kita? Nah, kalau untuk pemula yang baru belajar nih, itu baiknya menggunakan palet-palet warna yang udah tersedia di Google ya. Namun ketika kita udah terbiasa memadu-madankan warna, terus menyesuaikan warna dengan temanya, itu bisa kok kita buat sendiri sesuai dengan kreativitas kita. Selama ini Galeriza juga bikin sendiri. Tapi sebelum seperti sekarang, Galeriza juga pakainya ya nyomot dari internet kemudian dikreasikan lagi. Tuh. Terus dari pertanyaan Anonymous Attendee. Hai Kak, selamat malam. Saya newbie di bidang ini dan sedang belajar tentang digital illustration. Mohon izin bertanya terkait vibes. Apakah boleh bikin artwork dengan memadukan vibes paling depan cool, tengah warm, dan paling belakang cool vibes lagi. Jadi warmnya yang menjadi poin gambar ada di tengah. Boleh banget, Kak. Itu kembali lagi ke kreativitas masing-masing ya. Bagaimana meletakkan warm color dan cool colornya itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Nah, biasanya kalau misalkan kita mengambil dominasi warna warna cool color nih, sementara poin yang ingin kita tunjukkan itu berada di tengah. Nah, maka poin yang ingin ditunjukkan ini kalau bisa kita menggunakan warna warm color itu.
Izin bertanya, Kak, untuk pemula digital art seharusnya apa dulu yang perlu dilatih? Nah, kalau untuk pemula sih banyak gitu yang harus dipelajari mulai dari anatomi, coloring, lighting dan banyak gitu ya. Nah, saranku untuk pemula yang baru belajar itu gak harus apa dulu yang dipelajari. Tapi langsung aja tuh learning by doing temen ini nemu gitu ya di internet atau di YouTube gambar yang bagus beserta tutorialnya. Nah, itu diikuti aja sebisanya. Yang penting teman-teman itu seneng. Kalau teman-teman itu udah enjoy, udah seneng, otomatis rasa belajarnya itu akan semakin terpacu. Nah, sementara kalau teman-teman udah terpatok nih, harus belajar anatomi dulu. Tapi di situ teman-teman tuh stuck. Ya bisa-bisa teman-teman udah bosen duluan gitu, akhirnya nggak mau belajar lagi. Bagaimana cara kita menentukan proporsi warna-warni dan coolnya ya, Kak? Nah, untuk proporsi sendiri itu kembali lagi ke preferensi karya yang dibuat. Misalkan poin utamanya itu si gadis tadi yang ada di tengah salju gitu ya. Nah, dominasi backgroundnya itu kan cool color gitu. Nah, ada baiknya si karakter yang ingin ditunjukkan yang menjadi sudut pandang utama itu berlawanan dengan dominasi warna backgroundnya. Kalau tadi warna backgroundnya itu cool, maka karakternya sebisa mungkin dibuat menjadi warm gitu. Kemudian pertanyaan dari Anissa Irmadani. Bagaimana merencanakan untuk menggambar ilustrasi dengan warna dulu? Apakah nentuin dulu warnanya atau ilustrasinya ya, Kak? Tentunya harus bikin gambarnya dulu, Kak. Kayak tadi, misalkan aku mau buat gadis berada di tengah hutan salju gitu. Nah, aku mau bikin si hutan saljunya ini misalkan jadi warna warm gitu. Baru aku tentuin untuk warna karakternya menjadi warna cool. Jadi pewarnaan itu ditentukan setelah kita membuat ilustrasinya atau membuat sketsanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Izin bertanya Kak, gimana ya Kak cara mengembangkan palet warna yang sudah didapat dari Google? Nah, palet-palet yang udah didapat itu tadi kalau bisa digambarkan dengan bulatan-bulatan kecil seperti yang udah aku tunjukkan tadi. Kemudian teman-teman itu tinggal menyesuaikan aja. Kira-kira kalau di mata kita ini udah setema belum ya? Biasanya kan ada yang jomplang gitu. Misalkan kita ambil tema autumn gitu ya. Autumn ini kan warnanya ngejreng, bold gitu. Tapi ketika kita mengkreasikan warna yang belum ada, ternyata kok warnanya pucat atau warnanya cenderung lebih terang gitu. Nah, berarti kan masih belum sesuai. Itu bisa disesuaikan lagi sehingga warnanya tampak setema dengan warna-warna yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi, Kak? Teman-teman yang mau Kak, bertanya boleh langsung di drop questionnya di Q&A box atau dari chat ya. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? oh ini ada Kak, dua lagi pertanyaan. Kak, Oke. misal nih kita belum bisa menggambar ilustrasinya, tapi kan sekarang sudah mempelajari pewarnaannya nih. Cara biar gak keburu bosen di proses sketsanya gimana sih, Kak? Mulailah dengan sketsa itu yang mudah-mudah dulu, sampai teman-teman itu terbiasa memikirkan konsep yang kompleks dan lain sebagainya. Nah, kalau udah terbiasa, berarti itu kan cinta gitu, udah enjoy, kan mengikuti dengan sendirinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Kak mau nanya, beras itu biasanya kita dapat dari mana? Kalau aplikasi Procreate, biasanya tuh banyak yang jual gitu ya, beras-beras tertentu. Kalau Ibis Paint, itu teman-teman tinggal cari aja gitu di Google, ketikan keywordnya brush for Ibis Paint Android gitu. Biasanya aku dapat brush dari situs resminya ibispaint.com atau dari Pinterest juga ada. Atau bisa juga di custom sendiri untuk brushnya. Terus pertanyaan dari Panji Muhammad.
Biasanya kakak menggambar menggunakan, mana sih? Kok kelewat. Menggunakan stylus pen atau pen tool di AI. Di AI. Kalau aku menggambar, itu menggunakan Ibis Pen ya Kak aplikasinya. Nah, terus device yang aku gunakan itu HP dan jari aku aja. Sementara kalau yang kakak lihat dari kontenku itu menggunakan pen tab dengan stylus pen tentunya itu hanya untuk sekedar konten karena sebetulnya ketika aku pakai pen tab itu tanganku cenderung lebih kaku dan lebih pegel aja sih gambarnya dibanding dengan aku gambar di HP yang bisa aku pakai rebahan dan bisa aku pakai kemana-mana gitu. Kemudian pertanyaan dari Ayu, maaf Kak izin tanya, Kakak kan pakai device HP gitu ya, kok bisa keren sih? Wah, terima kasih ya Kak untuk pujiannya. Sebenarnya kalau pakai HP itu kembali lagi ke skill masing-masing penggunanya. Di awal aku terjun ke digital art itu juga gak sebagus sekarang. Kalau aku tunjukin mungkin nanti teman-teman pada ketawa gitu. Karena emang seancur itu gambarku di awal. Tapi karena aku enjoy dengan ilustrasi, dengan digital art, aku terus belajar, ikut kelas-kelas gitu, ikut nonton tutorial di YouTube, ya alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang gitu, punya ciri khas sendiri, punya style sendiri. Kemudian pertanyaan dari EFSA Jurnal, apakah ada keharusan baku untuk pengguna color palette, misal complementary dan lain-lain setiap kali membuat ilustrasi? Selama ini saya pakai warna berdasarkan feeling aja. Sebetulnya nggak ada keharusan yang baku sih, Kak. Itu kan teori-teori warna itu untuk mempermudah kakaknya dalam memadukan warna. Nah, kalau untuk pemula ada baiknya memang mengasah eh, in- intuisi warnanya itu dari teori-teori warna itu. Nanti ketika udah terbiasa menggambar, biasanya langsung tahu nih kalau misalkan warna biru itu cocoknya dipadu dengan warna apa. Warna merah ketika dipadukan dengan warna hijau cocok gak ya? Nah, itu biasanya terlatih sendiri feelingnya. Tuh. Terus pertanyaan dari Mariani, Kak, maaf izin minta tutornya, mengembangkan palet warna yang kita dapatkan dari Google dengan menggunakan color wheel. Sebetulnya kalau menggunakan color wheel itu ada di setiap aplikasi menggambar ya seperti Medibank atau Ibis Paint itu kan biasanya ada itu color wheel untuk menentukan warnanya. Nah, untuk tutorialnya mungkin nanti aku kirimkan di chat ya gimana sih mengembangkan atau mengambil paletnya satu persatu dan mengkreasikannya lagi. Kemudian pertanyaan dari KP_Vivi Dwi Fatmawati mungkin namanya ini. Kak, boleh tracing? Tracing itu boleh-boleh aja selama digunakan hanya untuk latihan, tidak untuk dipublikasi, apalagi diakui sebagai karya kita sendiri. Wah, itu haram banget sih di dunia ilustrasi. Bisa-bisa diketok para expert kamu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kakak bisa kayak sekarang prosesnya berapa lama? Aku itu memulai ilustrasi di dunia ilustrasiku itu mulai tahun 2021 akhir. Pertama kali aku bergabung ke salah satu komunitas faceless dan dengan karya yang seancur itu gitu. Sampai sekarang ya bisa dihitung lah berapa lama mulai dari tahun 2021 akhir sampai sekarang 2024 awal. Kemudian pertanyaan dari Aziz. Halo Kak, izin bertanya. Berarti sebelum kita coloring, kita harus nentuin color paletnya dulu ya. Soalnya selama ini aku ngasal. Nah, kalau bisa iya Kak. Biar warna-warna dari karya-karya kita tuh senada gitu. Kalau kakak lihat di profile aku, di IG aku, itu rata-rata warnanya senada gitu kan. Enak gitu dilihat harmoni gitu kan. Nah, itu biasanya aku bikin paletnya dulu, palet yang baku gitu. Aku mau pakai tema apa ini untuk fitku, untuk fit IG ku. Aku suka warna autumn, tapi warnanya tuh cenderung agak kalem, nggak sengejreng autumn palet yang udah aku tunjukkan tadi. Nah, jadilah palet yang seperti sekarang dan aku terapkan di semua karyaku.
Kemudian pertanyaan dari Ayu Rizka. Kakak selama belajar pernah ikut kelas-kelas digital art kah? Tentunya pernah dong. Aku juga harus mengambil ilmu-ilmu dari yang udah lebih pro daripada aku tentunya. Terus aku juga pernah ikutan kelasnya Kak ini, Dion MBD kalau teman-teman tahu dari ilustrasi. Itu sempat ada kelas gratis kalau nggak salah. Itu pernah ikut juga gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, boleh gak sih kita lihat referensi dari orang lain tapi kita ubah gitu gak sama persis? Itu boleh-boleh aja. Nama tekniknya kalau seperti itu ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Aku juga menggunakan cara itu kok untuk belajar selama ini. Dan gak jarang juga karya-karya terbaruku juga lihat referensinya dari orang lain, dari karya orang orang lain, terus aku ubah. Dari karya orang lain itu gak semuanya aku ambil eh, cara membuat daunnya gitu. Motif-motif daunnya atau motif-motif kainnya itu aku ambil dan nggak boleh semuanya ya. Kalau semuanya kita ambil ya namanya tracing dong, namanya kita ngejiplak karya orang lain itu nggak boleh gitu. Kak izin bertanya, bagaimana kakak bisa mengatur waktu untuk latihan menggambar kalau kegiatan lagi hektik banget? For your information aja, saat ini aku lagi kerja mulai dari sekitar jam setengah delapan sampai jam 12. Aku juga lagi kuliah dan aku juga berumah tangga gitu ya. Dan pastinya dengan kegiatanku yang seperti itu kan hektik gitu. Nah, biasanya aku ini bikin jadwal-jadwal tertentu yang sekiranya ada waktu longgar. Misalkan dalam satu minggu, dari Senin sampai Sabtu. Itu kapan sih jadwalku yang sedikit longgar? Nah, biasanya aku tentukan jadwalnya di hari itu gitu. Dan nggak harus berpatokan di jadwal itu juga. Misalkan pas jadwalnya aku lagi males gak mood gitu. Nah, itu bisa aku mundur sedikit. Atau ketika malam hari gitu, teman-teman terbangun di jam tiga subuh gitu misalkan. Nah, itu biasanya aku gunakan buat menggambar atau hanya untuk melihat karya orang lain untuk referensi gitu, itu juga bisa. Kemudian, hai Kak, mau nanya kalau mau buat lighting itu buat layer baru atau brushnya jadi overlay? Nah, kalau buat lighting, aku biasanya sih pakai layer baru ya. Jadi layernya itu yang diubah-ubah, dimainkan. Nah, soal lighting ini bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena lighting itu kompleks banget, tapi sebegitu pengaruhnya ke sebuah gambar. Bisa membuat gambar jadi lebih dramatis gitulah istilahnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, jadi teman-teman gimana nih presentasi dari Kak Galeri Riza? Apakah masih ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau gitu aku boleh tanya nggak sih, Kak? Kakak sebenarnya awalnya tuh bisa mulai tertarik dan juga kecemplung dalam dunia art atau desain itu gimana sih? Gitu. Kalau gambar sendiri itu sebetulnya aku udah hobi dari kecil sih Kak. Dari aku TK itu juga udah gambar-gambar tradisional ya, pakai kertas tuh. Nah, terus aku lihat di Instagram semenjak aku bersosmed itu, lah kok ada gambar yang dari digital gitu, kok bisa sih pakai digital. Terus aku nyobain nih pakai Corel. Ya awalnya emang kok susah sih gitu. Kemudian ada teman-teman di IG itu yang nyaranin pakai aplikasi-aplikasi di Android. Kok enak, terus keterusan deh sampai sekarang gitu. Oh, sama mungkin tadi kakak bilang kan pas selama proses itu pasti ada namanya ngalamin kayak kesusahan atau kayak, nah kakak tuh dapat motivasi untuk kayak terus mungkin kan di sini juga banyak teman-teman yang baru mau mulai nih, atau jadi mungkin mereka mau mulai mungkin masih ragu-ragu, takut-takut, atau pas lagi mulai masih gampang gampang untuk nyerah kali ya, misalnya di saat nyoba terus merasa susah, nah kakak tuh dapat motivasi atau kayak kemauan untuk terus belajar dan terus berlatih sampai akhirnya bisa kayak sekarang tuh gimana sih Kak? Mungkin bisa di-sharing ke teman-temannya nih. Oke. Kalau untuk motivasi sendiri,
Itu dari cara belajarku mungkin ya Kak. Aku kalau belajar itu gak langsung semuanya aku tiru gitu, gak semuanya langsung bisa gitu. Misalkan aku lihat gambar nih, oh ini kok bagus ya, apa apa dulu yang mau aku tiru, apakah itu dari pewarnaannya. Nah biasanya aku comot dulu paletnya, itu baru aku tiru sampai semirip mungkin pewarnaannya, hanya untuk pewarnaannya aja, gak ke hal-hal yang lainnya. Nah kalau udah bisa baru ke hal yang lainnya. Jadi ketika aku skills demi sedikit itu memicu semangat dalam diri aku. Ternyata aku bisa ya. Coba lagi deh. Nah, gitu Kak. Hmm. Tuh ya teman-teman mungkin ada yang bisa dicontoh juga dari kakak Kak Galeri Riza ini. Ini ada pertanyaan baru lagi nih Kak dari Jana Putra. Cara membuat bayangan pada ilustrasi objek yang bagus itu dengan cara digradasi atau dengan dibuat layer baru kalau menurut karya Kakak? Kalau membuat bayangan pada ilustrasi objek itu biasanya aku tetap membuat layar baru. Aku jarang banget bikin bayangan ataupun lighting di layer yang sama karena itu misalkan kita ada kesalahan pasti harus menghapus semuanya. Jadi tambah ribet gitu. Mending di layar baru kalau misalkan nggak cocok atau ada kesalahan tinggal hapus aja layernya gitu. Terus ini ada pertanyaan juga Kak dari Sofia Zahra. Biasanya Kakak habisin berapa waktu untuk nyelesain satu gambar? Tergantung gambar sih Kak. Kalau kompleks ya paling lama lah 2 hari gitu. Kalau itu Terus teman-teman tadi ada ini dari Kariza ya. Bisa di-unmute dulu Kak? ntar Kak Oke. barusan hilang layarnya. Ini boleh dilanjutkan. Ntar. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman gitu. Kalau motivasi dari aku ya cukup itu tadi Kak, cara aku belajar, terus gimana memunculkan motivasi dalam diri aku. Itu gak jauh-jauh dari yang udah aku jelasin. Dengan jadwalku yang sehektik itu, aku masih bisa menggambar. Itu tentunya dengan penjadwalan ya. Berhubung juga kepribadianku cenderung yang INTJ kan. J itu kan biasanya perencana gitu. Nah, itu aku suka membuat perencanaan. Oke, Walaupun sama gak ini sih Kak se-strict mungkin itu terakhir. gitu. Oh, kalau dari aku mungkin kan tadi Kakak juga di sini Kakak tuh faceless ya jenis Iya Kak. artnya. Kita Mm-mm. kan juga sesuai jurus kita making art with your vibes. Menurut kakak gimana sih cara untuk nemuin vibes kita sendiri atau karakter? Karena kan biasa art itu setiap seniman biasa dia punya karakteristik sendiri Mm-mm. nih yang bisa menjadikan itu sebuah patokan kayak orang-orang jadi pas ngeliat art ini bisa ngeliat kayak oh ini si artis ini gitu. Nah kalau kakak sendiri tuh menurut kakak untuk kita bisa nemuin your vibes atau vibes kita sendiri tuh gimana sih caranya? Mungkin ini sekalian juga untuk penutup kita pada hari ini. Oke, kalau vibe sendiri itu tercermin dari apa yang kita suka. Nah, gambar-gambar dengan vibes tertentu itu mencerminkan diri kita. Misalkan aku sendiri nih, aku tuh suka melihat gambar-gambar yang membawa suasana autumn, suasana yang hangat gitu. Aku nggak suka gambar-gambar yang funky, yang colorful itu aku nggak suka. Nah, jadi aku nggak akan buat karya yang aku nggak suka tentunya ya. Nah, dari gambar-gambar yang aku suka itu lama-kelamaan kan aku tiru. Itu lama-lama menjadi vibes dari si Galeriza sendiri gitu. Begitu pula Oke, dengan berarti teman-teman gitu. Bisa juga teman-teman itu melihat karya-karya orang lain yang kalian suka, terus kemudian dilatih. Nah, lama-kelamaan itu akan melekat ke diri kalian. Oh, ternyata karya-karya kalian itu kayak gini loh ciri khasnya. Nah, semakin banyak akan semakin bisa terlihat apa sih vibes ciri khas kalian sendiri. oke, jadi yang penting kita harus tahu dulu dan jangan pernah takut untuk mencoba ya, Kak. Untuk selalu Betul itu, Kak. explore, selalu coba hal-hal baru sampai akhirnya kita nemu vibes kita sendiri.
Oke Iya, betul, deh. Kak. Terima kasih banyak Kak Galeriza untuk hari ini, untuk sesinya. Bermanfaat banget. Untuk Terima teman-teman kasih juga, juga. semoga jadi pada banyak belajar dan bisa dapat ilmu baru dari Kak Galeriza. Dan ya terima kasih banyak ya Kak untuk kesempatannya. Terima kasih juga, Sekian, Kak. ya mungkin nanti kalau ada informasi-informasi lanjutan bisa langsung chat di grup atau di mungkin tadi juga Kak Riza ada bilang mau ada materi-materi yang ada bisa di-share. Juga boleh banget untuk Betul, share Kak. di grup teman-teman juga. Jadi terima kasih banyak semuanya atas waktu dan kesempatannya. Thank you. Thank you so Makasih, much ya Kak. Kak. Iya, Kak. Sama-sama.